Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih bagi yang sudah menjawab ya. Pada pertemuan hari ini ya kita masuk minggu ketiga ya. Biasa ya di hari Kamis yang ceria ini ya kita akan melakukan perkuliahan lingkungan tambang ya untuk kelas RB. Dan ini adalah pertemuan minggu ketiga ya. Pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai sejarah gitu ya. Untungnya pagi gitu ya. Karena ada itu kelas Lingtam apa gitu ya, saya lupa. Itu dapatnya kelasnya siang. Waduh, udah siang ya, ngebahas sejarah, baru selesai makan gitu ya. Itu waktu yang tepat gitu ya untuk merilekskan diri gitu ya. Untuk tidur gitu ya. Tapi untungnya ini pagi ya kita ya akan membahas sejarah. Mungkin akan sedikit membosankan mungkin ya. Tapi bagi yang suka sejarah ya seru gitu ya. Bagi yang suka sejarah seru gitu ya. Karena saya juga suka gitu ya sejarah. Tapi tidak semua topik sejarah saya seru gitu ya. Misalnya sejarah peperangan, sejarah politik gitu ya. Nah itu saya seru, saya suka gitu ya. Tapi ada juga bahas-bahasan sejarah yang saya agak kurang minati gitu ya. Sehingga kalau belajar itu adalah ketika belajar itu ngantuk gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tahan aja matanya. Apalagi mungkin ada yang baru bangun gitu ya. Ada yang baru bangun jadi pengantar tidur lagi gitu ya. Enggak ya. Jadi silakan diperhatikan gitu ya. Nah, pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan kebijakan tentang lingkungan hidup di Indonesia. Jadi agar kalian tahu gimana sih awalnya terbentuk, bukan terbentuk, awalnya adanya gitu kebijakan tentang lingkungan hidup di Indonesia gitu ya. Kemudian undang-undang tentang lingkungan hidup itu yang pertama apa aja gitu ya. Pertambangan itu undang-undangnya pertama kali keluar itu undang-undang apa gitu ya. Nah, itu kita akan pelajari mengenai hal tersebut pada pertemuan minggu ketiga ini ya. Namun ya sebelum kita lebih jauh ya seperti biasa kalian akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Jadi silakan untuk di scan barcode-nya. Ya, baik. Sudah ya. Kita lanjutkan. Ya, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Pada pertemuan minggu ketiga ini ada dasar konstitusional dan kebijakan.
kemudian ada sejarah perundang-undangan lingkungan, serta ada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Nah, kita mulai dari sejarah konstitusional dan kebijakan dalam GBHN. Jadi hal dasar ataupun yang menjadi dasar gitu ya, menjadi acuan gitu ya, ketika kita terkait dengan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia gitu ya, itu yang menjadi dasar itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya alinea keempat ya. Jadi ini akan menjadi kaidah dasar ya, yang untuk melandasi atau menjadi acuan gitu ya bagi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya bunyi alinea keempatnya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya ya, sampai dengan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari alinea keempat ini ya, ini mencantumkan ketentuan ya, menegaskan bahwa kewajiban setiap negara ya dan tugas pemerintah itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, segenap bangsa Indonesia ini, yang dimaksud dengan segenap bangsa Indonesia itu adalah segenap sumber-sumber ya insani dalam lingkungan hidup Indonesia. Guna untuk apa? Untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia ya, dan segenap umat manusia. Ya, selain itu ya di sini juga dia mengatakan bahwasanya untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya itu tercantum di dalamnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang melindungi di sini itu adalah perlindungan menyeluruh. Ya, baik itu terhadap sumber daya manusianya, terhadap sumber daya alam hayatinya, ataupun non hayatinya, segenap ekosistemnya, bahkan hingga cagar budaya, ya, dan sumber daya buatan yang menyangkut hidup orang banyak, gitu ya. Artinya harus dilindungi, gitu ya. Jadi tidak ini saja, gitu ya, tidak hewan saja, gitu ya, tidak tumbuhan saja, atau bahkan tidak manusia saja, tidak. Tapi yang dilindungi ini adalah segenap seluruh bangsa Indonesia, itu mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, non hayati, sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya, cagar alam gitu ya, itu wajib dilindungi oleh negara. Nah, alinea keempat inilah yang menjadi dasar nantinya dalam pembentukan ataupun dalam perancangan undang-undang di bawahnya ya, terkait dengan lingkungan hidup ya di Indonesia ya. Jadi harus mengacu pada ini ya. Ini dasarnya gitu ya. Nah, kemudian ya selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat suatu pasal, yakni pasal ketiga ayat ketiga, yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk kemakmuran rakyat. Ya, sekarang bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, betul, sangat betul, ya, sangat betul dikuasai oleh negara, gitu ya. Dalam hal ini melalui kepala negara, ya, yakni Bapak Presiden, gitu ya. Apakah salah? Tidak. Memang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwasanya kekayaan alam di Indonesia ini dikuasai oleh negara, gitu ya. Makanya kalau misalnya nanti kita ambil contoh tambang aja ya. Kalau misalnya negara melakukan penguasaan ataupun menambang gitu ya, menambang suatu sumber daya alam, itu tidak salah. Memang itu dikuasai oleh negara, ya. Memang negara mempunyai hak di situ untuk menguasainya, ya. Bahkan kan ada ya teh yang dijual ke ini perusahaan asingnya, itu haknya negara gitu ya, karena memang negara yang menguasainya gitu ya. Namun ada kata-kata di setelahnya, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang apakah penguasaan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau untuk kemakmuran pribadi, kemakmuran golongan, kemakmuran dari sekelompok orang? Ini yang masih menjadi pertanyaan, ya. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Karena jelas di sini ya, bahwa hak penguasaan itu kepada negara, ya, melalui kepala negara, gitu ya. Kemudian namun setelahnya itu ada kewajiban bagi negara ya untuk menggunakannya untuk kemakmuran rakyat, gitu ya. Nah, mengenai apakah sekarang ini seperti itu ya, digunakan untuk kemakmuran rakyat atau tidak, gitu ya, sekarang kalian bisa menilai masing-masing ya. Itu bisa mendapatkan opininya masing-masing, menyampaikan opininya masing-masing ya, pendapat pribadinya masing-masing. Tapi penguasaan kekayaan alam itu dijamin undang-undang,
dikuasai oleh negara. Namun juga dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu juga dijamin oleh undang-undang. Yang undang-undang dasar bahkan ya. Bukan undang-undang yang bisa dibuat gitu ya atau direvisi sesukanya gitu ya, tapi ini undang-undang dasar. Ya, yang mana kalau mau mengubah undang-undang dasar itu harus melalui amandemen. Ya, nggak semudah itu. Tapi kalau undang-undang biasa ya bisa aja ya. Tinggal ngajuin RUU ya, kemudian digodok sama DPR, disetujui sama DPR gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian, nah pasal 33 ini ya itu akan telah mengalami amandemen atau perubahan ya. Jadi amandemen itu adalah perubahan dari naskah Undang-Undang Dasar ya. Tepatnya amandemen keempat tahun 10 Agustus 2002. Ayat 4 dia berbunyi sama ya seperti yang tadi. Namun ada tambahan ayat kelimanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, ini yang seringkali menjadi cikal bakal masuknya ya begitulah ya. Kenapa? Karena gini, ketentuan lebih lanjut kan di Undang-Undang Dasar ini tidak jelaskan yang dimaksud kuasa itu seperti apa. Yang dimaksud menguasai itu seperti apa? Apakah pengelolaannya itu sepenuhnya full untuk negara atau penguasaan itu maksudnya negara berhak memberikan siapa yang untuk mengelolanya kayak gitu atau seperti apa? Itu nggak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar. Dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat ini dimaksud seperti apa? Dimaksud dengan kemakmuran rakyat ini seperti apa penggunaannya? Apakah rakyat itu mendapatkan sekian persen, ataukah rakyat itu begini gitu ya? Kan nggak dijelaskan secara detail ya. Makanya di ayat kelimanya ditambah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Makanya nanti ada turunan ya. Turunannya berupa undang-undang ya. Kalau dilihat ya hierarkinya itu seperti ini ya. Pembukaan tadi ya, pembukaan UUD ya. Kemudian masuk ke undang-undang dasarnya ya, Undang-Undang Dasar 45-nya ya. Kemudian baru ini turunannya ada undang-undang namanya ya. Undang-undang nomor sekian tahun sekian, undang-undang nomor sekian tahun sekian gitu ya. Nah, di bawahnya ini nanti baru ada turun-turunan lagi. Ada PP ya. Ada lagi nanti misalnya permen, peraturan menteri ya. Ada lagi misalnya kepres, keputusan presiden, ada lagi di sini misalnya perda ya. Tapi hierarkinya seperti ini ya. Yang mana yang di bawah-bawahnya itu akan merujuk di atasnya. Gitu ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pasal yang keempat, yang ketiga, ayat ketiga ini, maka nanti dikeluarkanlah yang namanya undang-undang. Ya, undang-undang yang lebih detail. Kalau undang-undang ini nanti nggak lebih detail, dikeluarkanlah PP biasanya, peraturan pemerintah. Ya, atau Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Ya. Pengganti undang-undang. Nah, jadi seperti itu ya. Ada seperti itu untuk ini dia, untuk menjelaskan undang-undang. Makanya nggak heran, misalnya undang-undang tentang tentang PPLH ya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup itu 32 tahun 2009 misalnya ya. Nah, kemudian nanti ada keluar lagi ya tentang lingkungan, itu ada yang PP sekian mengatur tentang AMDAL, PP sekian mengatur tentang izin lingkungan, PP sekian mengatur tentang UKL UPL misalnya ya. Nah, itu untuk penjelasan lebih lanjut mengenai ayat-ayat di dalam undang-undang ya yang dia tidak dijelaskan secara detail atau secara mendalam. Nah, kemudian kebijaksanaan lingkungan hidup itu ditentukan setiap 5 tahun dalam GBHN. GBHN itu garis besar haluan negara. Sekarang kita nggak menggunakan GBHN lagi ya. Dulu ada GBHN. GBHN ini akan evaluasi selama 5 tahun ya, setiap 5 tahun. Jadi apakah ada yang perlu direvisi, apakah ada yang dipertahankan atau bahkan mungkin ada yang dihapus kayak gitu ya. Nah, itu setiap 5 tahun dia melakukan evaluasinya atau melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Nah, kebijakan tersebut merupakan perwujudan kehendak politik bangsa Indonesia yang mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa di sini enggak perwujudan politik perwujudan kehendak bangsa Indonesia aja, Pak? Kenapa ada politik? Ya memang semuanya serba politik gitu ya. Kenapa semua serba politik? Kita lihat saja. Kalau kita mau membuat undang-undang, ya rancangan undang-undang itu kita ajukan kan,
kita ajukan, terus nanti digodok di DPR, ya digodok DPR dengan segala macam langkah-langkah atau prosedurnya, ya ujung-ujungnya yang mengesahkan siapa? DPR, ya kan? Artinya apa? Ya, artinya DPR itu kan dipilih secara politik, ya. Anggota DPR itu dipilih secara politik. Artinya kalau misalnya RUU tersebut itu mau gol, gitu ya, pasti di situ ada lobby-lobby politik. Ya, kalau ada yang berkepentingan, gitu ya. Nah, DPR ini juga mau ngelihat kepentingan mereka di sana, gimana, gitu ya. Kepentingannya apakah sesuai atau enggak, gitu ya. Makanya gini, kan ada rencana untuk mengurangi gaji pegawai, ya, gaji PNS, atau katakanlah untuk menaikkan pajak, gitu ya, atau katakanlah misalnya untuk ya terkait itulah, ya, menaikkan pajak, gitu ya, atau misalnya terkait dengan penurunan gaji PNS, gitu ya, mau dibuat undang-undangnya, gitu ya. Nah, terus kan ada netizen yang nyeletuk, kenapa enggak aja dibuat undang-undang atau diturunkan saja gajinya DPR, gitu ya? Enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Bahkan kalau bisa dinaikin, ya. Kalau ada yang undang-undang menyatakan mau nurun gaji DPR, enggak bakal gol. Kenapa? Yang godoknya mereka, yang ngesahinnya mereka. Ya. Kalau merugikan mereka, apakah mau mereka? Ya enggak dong. Ya. Ya enggak dong. Makanya di sini bahas perwujudan kehendak politik bahasa Indonesia, bukan perwujudan kehendak bangsa Indonesia, perwujudan kehendak masyarakat Indonesia, perwujudan kehendak rakyat Indonesia. Enggak, tapi kehendak politik, gitu ya. Makanya saya selalu bilang, kalau mau buta politik jangan, ya. Kalau mau buta politik jangan. Tapi kalau kalian tidak mau terjun ke politik praktis, itu pilihan, ya. Itu pilihan. Maksudnya kalau mau kalian nggak mau nyalon jadi DPR, nggak mau nyalon jadi bupati, atau mau nyalon jadi gubernur, ya silakan saja. Itu pilihan, ya. Tapi kalau kalian mau nyampe buta politik, jangan, ya. Kalau mau nyampe buta politik jangan. Kenapa? Gitu ya. Karena nasib-nasib kita, ya, di luar dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, ataupun sudah ditetapkan oleh Tuhan, gitu ya, takdir kita. Tapi di Indonesia nasib kita itu ditentukan oleh politik, gitu. Ditentukan oleh politik. Kenapa? Ya, yang membuat kebijakan-kebijakan di atas itu mereka itu politik, ya. Contoh, misalnya terkait dengan kurikulum, ya, kurikulum dari perguruan pendidikan tinggi, misalnya, kan berubah-ubah terus nih, berubah menteri, berubah lagi, berubah presiden, berubah lagi, kayak gitu kurikulumnya biasanya seperti itu, kan. Nah, terus yang menentukan kurikulum siapa? Kemendikbud, ya. Kemendikbud itu siapa? Dirjen-dirjennya. Dirjen-dirjennya itu atas arahan siapa? Atas arahan menterinya. Menterinya itu dipilih oleh siapa? Dipilih oleh presiden. Ada dua caranya. Yang pertama memang profesional, yang kedua adalah politik, ya, diambil dari parpol-parpol, gitu ya. Nah, yang memilih menteri itu balik lagi, yang memilih menteri siapa? Presiden. Presiden dipilih gimana? Politik, ya, dipilih dengan cara politik presiden. Makanya kalau mau buta politik jangan, saya bilang jangan, karena nanti ditentukan kita itu, ya, kebijakan-kebijakannya nggak usah lah tinggi-tinggi presiden segala macam, kepala daerah aja, ya. Aturan-aturan di daerah itu kan kepala daerah buat, gitu ya. Kalau misalnya kita nggak melek politik, ya, aturan-aturan itu bisa aja mengekang kita, gitu ya. Makanya harus melek politik, gitu ya. Harus tahu, gitu ya, perjolakan politik, gitu ya. Bukannya apa aja, gitu ya, ikut-ikut aja video TikTok, gitu ya, yang sering mengadu domba, bukan. Tapi lihat politiknya seperti apa, gitu ya. Ya itu harus, apalagi mahasiswa, karena mahasiswa calon pemimpin bangsa, gitu ya. Katanya mahasiswa itu adalah pergerakan, gitu ya. Mahasiswa itu yang memiliki power, gitu ya, untuk menggerakkan bangsa, katanya seperti itu. Harus melek politik, ya. Tapi kalau misalnya terjun ke politik praktis, mau jadi kader partai, mau jadi tim sesnya siapa, itu pilihan, ya, pilihan, nggak kewajiban bagi saya, ya. Tapi kalau misalnya melek politik itu wajib, belajar politik itu wajib,
Meskipun kita bukan dari FISIP ya, bukan dari fakultas FISIP ya, fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan gitu ya, atau sospol gitu ya, sosial politik ya, kita tetap harus belajar politik gitu ya, biar kita nggak, nasib kita nanti ke depannya nggak dipermainkan gitu ya. Nah, makanya seperti itu ya. Kemudian GBHN 73 merupakan GBHN pertama yang memuat tentang lingkungan hidup. Jadi dari sekian banyak GBHN, yang pertama kali itu adalah GBHN 73 ya. Ketentuan ini juga karena dia programnya jangka panjang terkait dengan lingkungan ini ya, maka dia berlaku lagi atau tercantum lagi di GBHN berikutnya ya, 78, 83 dan 88 ya. Serta memuat prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Stockholm ya, kemarin sudah ada ya prinsipnya ya, mengenai lingkungan hidup. Kemudian pendahuluan rumusan TAP MPR tentang GBHN pada bab 2 butir 10 ya, menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus secara rasional. Ya, dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Ya, jadi harus rasional. Ya, meskipun mungkin ada orang-orang yang tamak ya, yang dia irasional gitu ya, maksudnya nggak masuk akal lah gitu ya dalam menggunakan sumber-sumber alam Indonesia gitu ya. Penggalian sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang atau sustainable development gitu ya. Pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Nah, pun kita seperti itu ya, makanya prodi kita kan tambang yang khasannya ya tambang berbasis pada lingkungan atau tambang apa namanya yang lingkungan gitulah ya. Nah, itu kita mengamanatkan undang-undang sebenarnya ya, bagaimana alamnya gitu ya, dan membutuhkan apa, dan memikirkan sustainnya, keberlanjutannya seperti apa ya, memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datangnya. Nah, GBHN 93 itu memuat tentang lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip Rio ya, kemarin yang ada 27 itu ya. GBHN 93 memuat tentang pelaksanaan pelestarian lingkungan ya, yang mana dia meliputi bagi kawasan lindung maupun bagi kawasan budidaya. Sementara itu pada bab ketiganya ya, bagian C itu menyatakan bahwa sasaran pembangunan umum jangka panjang kedua adalah terciptanya ya, kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia. Kenapa nggak bilang kualitas lingkungan yang baik gitu ya, atau terjaganya kelestarian lingkungan dan ekosistem gitu ya. Kenapa dia memperbaiki kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia? Ya karena targetnya itu dulu ya, kualitasnya dulu yang diperbaiki, kualitas manusianya dulu, sehingga dia maju mandiri ya, dalam keadaan tentram dan sejahtera lahir batin ya. Jadi maju kota ya. Jadi gini, saya ilustrasikan. Kalau misalnya ya ada ada suatu tempat yang mana dipakai orang-orang yang tidak berpikir ya, tidak bertanggung jawab untuk buang sampah ya, padahal itu bukan tempat sampah misalnya ya. Katakanlah kebun orang ya, kebun orang. Itu dijadiin tempat buang sampah sama orang gitu ya. Akhirnya numpuk sampahnya. Setiap hari petugas kebersihan ngebersihin. Udah itu dipasang pelangnya, dilarang kayak gitu ya. Tapi apa? Besoknya ada lagi sampah. Dibersihin lagi, ada lagi sampah gitu ya. Dibersihin, ada lagi sampah. Kenapa? Karena kualitas manusianya rendah. Ya. Yang buang sampah sembarang itu kualitasnya manusianya rendah. Ya, saya katakan seperti itu. Ya. Sangat rendah kualitas manusianya. Jadi solusinya seperti apa? Perbaiki dulu kualitas manusianya. Ya. Ya, apakah itu nanti dipanggil kalau ketahuan itu ya, didenda, dipanggil gitu ya. Dan didenda, dipanggil gitu ya. Terus diberikan pendidikan tentang lingkungan dan lain-lain gitu ya. Pokoknya perbaiki dulu kualitas manusianya. Akhirnya apa, nanti kalau misalnya ke depannya ya, ketika kualitas manusianya sudah baik gitu ya, sudah bagus, itu sampah dibersihkan, udah selesai. Nggak ada lagi buang sampah di situ. Ya, nggak ada lagi buang sampah sembarangan di situ karena kualitas manusianya sudah baik. Tapi kalau misalnya kualitas manusianya masih jelek, masih rendah, tidak diperbaiki, meskipun sampahnya itu setiap hari dibersihin, besok ada lagi, kayak gitu ya.
ada lagi gitu ya. Makanya targetnya kualitas manusia itu ilustrasinya ya. Makanya yang diperbaiki itu adalah kualitas manusianya dan kualitas masyarakat Indonesia. Maksudnya gitu ya. Jadi yang diperbaiki itu langsung dari sumbernya. Ya, bukan ininya, bukan dampaknya gitu ya yang diperbaiki, tapi sumbernya dulu yang diperbaiki, baru nanti dampaknya gitu ya. Dalam GBHN 99 2004 tercantum tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup ya. Dan di GBHN ini juga itu ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 ya tentang Propenas ya, Program Pembangunan Nasional ya. Nah, undang-undang ini pada bab 10 ya, itu menyatakan bahwa pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup ya menjadi acuan. Ya, pada bab itu menjadi acuan bagi kegiatan sektor pembangunan supaya tercipta keseimbangan, kelestarian ya, sehingga ada juga keberlanjutan pembangunan yang terjamin ya. Artinya apa? Bab 10 ini menjadi acuan. Ketika nanti akan melakukan kegiatan ya di berbagai sektor pembangunan ya, itu nanti kegiatan tersebut tetap menciptakan keseimbangan dan kelestarian dari sumber daya alam dan lingkungan hidup ya, serta menjamin adanya sustainable tadi, keberlanjutan ya, sustainable development ya, keberlanjutan dalam pembangunan ya. Oke ya. Nah, saat ini ketatanegaraan dan pemerintah tidak menggunakan GBHN ya. Saya katakan tadi sekarang kita nggak menggunakan GBHN lagi ya, dulu kita menggunakan tapi sekarang enggak ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ya tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 32 menyatakan bahwa Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan nasional, sementara kepala daerah bertanggung jawab dan menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah. Gitu ya. Jadi kalau dia pembangunannya skalanya nasional ya atau skala Indonesia, itu yang bertanggung jawab itu adalah Presiden ya, dan menyelenggarakan Presiden. Tapi kalau skalanya daerah, misalnya tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota gitu ya, itu kepala daerah yang dia bertanggung jawab dan menyelenggarakannya. Ya. Nah, kemudian ada yang istilah namanya RPJP, ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang itu ya. Nah, untuk RPJP yang tingkat nasional maupun daerah itu ditetapkan sebagai undang-undang. Jadi kalau misalnya ada RPJP ya, baik di tingkatnya nasional maupun daerah itu ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Sementara kalau dia menengah ya RPJM ya baik daerah maupun nasional itu ditetapkan sebagai peraturan presiden ya, Perpres ataupun peraturan kepala daerah, Pergub misalnya ya, atau Perbub, Perwalkot gitu ya. Peraturan bupati, gubernur, wali kota gitu ya. Itu untuk yang jangka menengah. Selanjutnya sejarah perundang-undangan lingkungan ya. Kita akan belajar pada 3 zaman ya. Ada zaman pemerintahan Hindia Belanda ya, ada zaman pendudukan Jepang dan zaman kemerdekaan ya. Pertama zaman pemerintah Hindia Belanda ya. Jadi ini waktu itu kita namanya masih Hindia Belanda gitu ya. Tahun 38 itu kita masih masuk Piala Dunia gitu ya. Meskipun namanya masih Hindia Belanda ya. Pada tanggal 29 Januari 16 ya, peraturan perundang-undang ordonansi. Oh ya, dulu undang-undang di zaman Hindia Belanda itu sebutnya ordonansi ya, atau ordonanti tulisannya ya. Ordonansi. Jadi peraturan perundang-undangan pada saat itu ya. Nah, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang pertama itu terbit tahun 1916. Ya. Ya, nama bahasanya nama ordonansinya ini pakai bahasa Belanda ya. Saya nggak bisa nyebutinnya gitu ya. Karena nanti ya karena saya nggak bisa bahasa Belanda gitu ya. Kalau ada yang bisa Belanda, bantu saya ini nyebutinnya gimana ini ya. Parel, fish gitu ya. Carrot, sponge, bob gitu ya. Nah, itu ya nggak tahu ini ya gimana cara nyebutinnya ya. Atau nantilah kita tanya sama itu ya, sama apa namanya? Teman kita ya. Martin Pas ya. Atau itulah Orat Mangun ya, udah lancar dia bahasa Indonesia-nya, atau Sandy Walsh lah ya, kita nanya sama Sandy Walsh nanti ya, gimana cara nyebutnya ini coy gitu ya, kan mereka udah bisa bahasa Indonesia, sementara kita belum bisa bahasa Belanda gitu ya, nanti tanyain sama mereka ya, gimana cara penyebutan ini gitu ya. Nah, ordonansi ini itu mengatur tentang perikanan mutiara dan perikanan bunga karang ya, artinya ya dalam ordonansi ini
kita boleh melakukan pengambilan ya siput mutiara, kulit mutiara, teripang, bunga karang gitu ya. Jaraknya tidak lebih dari 3 mil ya, Laut Inggris dari pantai-pantai Hindia, Belanda atau Indonesia ya. Nah, itu mengatur itu ya. Kemudian pada tahun 20 terbitlah suatu ordonansi ya, yaitu tentang peraturan perikanan dan melindungi keadaan ikan. Yang dilindungi di sini maksudnya tidak hanya ikan siap konsumsi, tapi telur ikan, benih ikan, dan segala macam kerang-kerangan termasuk di dalamnya. Pada 1 September 1927 diberlakukan ordonansi di bidang perikanan lainnya, ya, yakni ordonansi berikut ya, KUS. Apa itu? KUS ya. Ya itulah ya. Nah, ini ya ordonansinya. Pada tanggal 19 Juni 85, ordonansi perikanan itu telah dicabut ya, diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 85 ya. Jadi 85 ini kan kita sudah merdeka ya. Maka produk-produk Belanda itu sudah kita mulai tinggalkan. Ya. Digantilah dengan undang-undang. Kenapa? Karena kita cintai produk-produk Indonesia. Gitu ya. Jadi ordonansi itu kan produk-produknya Belanda. Ya, kita sudah merdeka maka digantilah dengan undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 85 tentang perikanan, ya. Nah, kemudian ordonansi lainnya yang penting bagi lingkungan hidup adalah Hinder Ordonanti, ya, tentang ordonansi gangguan. Dan 1 Juli 1931 diberlakukan ordonansi di bidang perlindungan satwa, ya, yakni Diren Bescherming ordonansi. Dan ordonansi tentang pengaturan perlindungan alam, ya, itu ada Naturbescherming, ya. Tahun 90, ini kita udah merdeka nih ya. Tahun 90, ordonansi di bidang perlindungan alam itu diganti, ya, karena tadi kita mau cintai produk-produk Indonesia, ya, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90, ya, tentang perlindungan satwa tadi ya, ordonansinya diganti ya. Kemudian diganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati, ya, dan ekosistemnya. Sekarang zaman pendudukan Jepang, ya. Di zaman pendudukan Jepang itu hanya ada satu, ya, jadi hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada di peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Cuman ada satu-satunya, yakni Osamu Eskan Rei nomor 6 namanya, ya. Jadi undang-undang ini itu adalah undang-undang yang melarang untuk menebang pohon Agatha, Alba, dan Balsam tanpa izin dari Gunseikan. Ya, tanpa izin dari Gunseikan. Kenapa? Karena 3 jenis pohon ini itu digunakan oleh Jepang pada saat itu ya untuk membuat pesawat peluncur atau gliders, ya. Di mana pesawat peluncur ini digunakan untuk mengangkut logistik tentara. Ya, oleh sebab itu nggak boleh sembarangan, gitu ya. Nggak boleh sembarangan nebang Agatha, Alba, dan Balsam pada saat itu, gitu ya. Inilah satu-satunya perundang-undangan tentang lingkungan hidup zaman pendudukan Jepang. Selain ini tidak ada. Makanya di zaman pendudukan Jepang ini tidak banyak yang kita bahas dalam pertemuan ini, ya. Kalau cuma satu ini, gitu ya. Selanjutnya, zaman kemerdekaan, ya. Ini perundang-undangan yang muncul setelah kita merdeka, gitu ya. Setelah kita merdeka. Nah, yang terkait dengan bidang lingkungan hidup, ya, ada beberapa, ada tentang agraria, pertambangan minyak gas. Nah, perhatikan, undang-undang pertama di bidang pertambangan itu adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 67. Ya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 67 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Ini adalah undang-undang pertama tentang pertambangan atau di bidang pertambangan. Jadi kalau ditanya itu ya, undang-undang pertama di bidang pertambangan apa? Undang-Undang Nomor 11 tahun 67. Kemudian selanjutnya ada undang-undang mengenai cagar budaya, hayati, ya, kemudian panas bumi, perkebunan, ya, dan lain-lain, ya. Inilah undang-undang terkait dengan lingkungan hidup, gitu ya, atau bidang lingkungan setelah kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Sejarah penyusunannya, ya. Jadi undang-undang pengelolaan lingkungan hidup itu tidak serta-merta muncul begitu saja, gitu ya. Ada sejarahnya, ya, ada sejarah bagaimana mereka bisa bukan mereka, apa namanya, undang-undang tersebut bisa muncul, gitu ya, atau bisa ada, gitu ya. Jadi penyusunan RUU itu dimulai tahun 76, ya, RUU tentang lingkungan hidup, ya. Kemudian
dibentuklah Pokja. Pokja itu kelompok kerja ya pembinaan hukum dan aparatur ya dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup pada Maret 1979 oleh Menteri Negara PPLH ya, pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup ya. Nah, dibentuklah ini pansusnya ya untuk apa ya, untuk mengkaji RUU tersebut. Pada 16 Maret hingga 18 Maret 81 diadakanlah rapat antar departemen untuk membicarakan naskah RUU yang disiapkan kelompok kerja PPLH. Antar departemen gitu ya, karena kan dalam satu kementerian itu ada beberapa departemen ya yang saling terkait, maka mereka rapat ya. Selain itu RUU ini juga ya itu dia lintas menteri gitu ya, lintas kementerian. Kenapa? Karena yang namanya lingkungan hidup itu kan, contohnya kita sekarang kan kita udah punya nih Kementerian LHK ya, LHK ya, lingkungan hidup dan kehutanan gitu ya. Jadi mengurusan lingkungan hidup dan kehutanan. Tapi dia juga akan keterkaitan dengan Kementerian SDM. Kenapa? Terkait misalnya dengan pertambangan, terkait dengan misalnya panas bumi, terkait dengan minyak gas kayak gitu ya. Kan itu kan juga akan menyebabkan dampak terhadap lingkungan ya. Makanya nanti dibahas dengan Kementerian SDM. Begitupun dengan industri. Ya, industri-industri lainnya selain pertambangan gitu ya. Makanya Kemenperindak ya, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan gitu ya. Terus nanti keterkaitannya juga dengan di sektor-sektor lainnya, maka kementerian lainnya juga gitu ya. Maka begitupun RUU ini itu tidak hanya dibahas dalam satu kementerian ya, tapi antar kementerian ya. Antar dan inter bidang ya. Internya itu adalah antar departemennya, antarnya itu adalah ya antar kementeriannya gitu ya. Nah, setelah dilakukan rapat antar departemen tahun 81 tanggal 21 Maret 81 ya, Menteri Negara PPLH mengirim konsep RUU ya guna meminta persetujuan para menteri ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk persetujuan para menteri, karena tadi kata saya antar menteri gitu ya, antar kementerian. Nah, konsep RUU ya, hasil pembahasan antar departemen itu diperbaiki dan disampaikan ya kepada menteri atau sekretaris negara pada tanggal 3 Juli 81. Ya, ini baru diserahkan konsep RUU-nya ya untuk diperbaiki ya. Nah, tanggal 14 November 81 Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet itu mengirimkan naskah ya, saya lanjutkan ya. 14 November 81 ya, Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet itu mengirimkan naskah konsep tadi ya yang sudah diperbaiki ya oleh menteri atau sekretaris negara tadi kepada beberapa menteri untuk penyempurnaan lebih lanjut gitu ya. Dikirim gitu ya, gimana nih gitu ya. Ada yang kurang nggak gitu ya, atau ada yang nggak serk nggak gitu ya. Nah, kemudian tahun depannya 12 Januari 82 hasil perbaikan RUU tadi itu diajukan kepada Presiden. Kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR melalui surat Presiden. Nah, ya, DPR lagi nih, gitu kan, yang menggodoknya. Nah, melalui Badan Musyawarah DPR, mereka memutuskan untuk membentuk pansus, panitia khusus, ya, untuk membahas RUU ini yang terdiri dari 24 anggota dengan komposisi sebagai berikut, ya. Ada fraksi Karya Pembangunan, ada fraksi Persatuan Pembangunan, fraksi ABRI, fraksi Partai Demokrasi Indonesia tanpa P, ya, tanpa perjuangan, ya. P3 masih ada sampai sekarang ya. ABRI udah nggak ada lagi ya. ABRI ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. TNI Polri itu masih masuk ABRI dulu ya. Nah, dulu di DPR itu ada fraksinya sendiri atau ada ya istilahnya ada kursinya sendiri lah untuk ABRI ini ya. Jadi boleh, kalau sekarang nggak boleh ya. Jadi TNI dan Polri itu nggak boleh masuk Senayan dalam artian jadi anggota DPR kecuali ya mengikuti pemilihan, tapi kalau nggak salah itu harus mengundurkan diri gitu ya dari keanggotaannya gitu ya. Kemudian sekarang nggak ada lagi fraksi ABRI ya. Sekarang adanya fraksi-fraksi parpol ya di apa namanya di Senayan ya. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia tanpa P ya, tanpa perjuangan.
Karena dulu memang Partai Demokrasi Indonesia itu nggak ada P-nya dulu ya. Cuman pecah. Ya. Mungkin kalian sudah tahu sejarahnya gitu ya. Kenapa pecah gitu ya? Kenapa apa namanya? PDI itu membentuk satu lagi namanya PDIP gitu ya. Ya itu ya. Nanti kalau memang mau ceritain saya ceritain gitu ya kenapa gitu ya. Nah, jadi dulu hanya PDI gitu ya. Namun karena pecah ada PDIP sekarang. Tapi yang eksis justru yang pecahannya ini. Ya, yang PDIP. PDI udah nggak ada lagi ya. Jadi gitu ya, karena kalah pamor ya. Nah, ini ya 24 anggotanya. Pada 23 Januari 82, Menteri Negara PPLH menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU ini. Ya, 2 Februari 82 diselenggarakan pemandangan umum fraksi-fraksi. Maksudnya pemandangan umum itu adalah setiap fraksi itu menyampaikan bagaimana pandangannya, ya. Misalnya kami dari fraksi PNI, misalnya Partai Nasional Indonesia, memandang bahwasanya RUU ini harus segera disahkan ya menjadi undang-undang. Hal ini dikarenakan urgensinya gitu ya terkait bidang lingkungan dan seterusnya. Pokoknya intinya adalah setiap fraksi itu menyampaikan pandangannya gitu ya terhadap RUU ini gitu ya. Kalau mau ngelihat itu bisa ya di TV itu biasanya sering siarin juga ya. Enggak deh, jarang disiarin gitu ya, tapi pernah disiarin. Lebih sering nggak disiarin gitu ya. Kenapa? Jadi kita tahu gitu kan isinya di DPR itu gimana gitu ya. 15 Februari 82 pemerintah memberikan jawaban atas pemandangan umum. Dan 17 sampai 20 Februari diadakan rapat-rapat pansus secara terus-menerus. 17, 18, 19, 20 gitu ya. Rapat-rapat terus rapat ya. Tapi tenang ya. Saya selalu bilang ini ada konsumsi dan ada uang rapatnya gitu ya. Enggak kayak mahasiswa kalau rapat gitu ya, rapat terus menerus gitu ya, mempersiapkan katakanlah misalnya kayak mempersiapkan PPLK gitu, rapat terus menerus gitu ya. Ada konsumsinya enggak ya? Saya nggak tahu ya kalian ada konsumsinya apa enggak. Kalau saya dulu nggak ada gitu ya. Rapat mahasiswa dulu saya dulu ya nggak ada konsumsinya. Ya, udah mah rapatnya sampai malam, hampir tiap hari gitu ya. Kadang malah nyampe nginep di sekre himpunan saya itu ya. Karena pulangnya malam kan, malas mau pulang malam ya, apalagi kan zaman saya dulu Bandung itu masih terkenal dengan apa namanya geng-gengnya gitu ya, geng-gengnya gitu ngeri juga gitu ya kalau pulang tengah malam sendirian gitu ya. Nah jadi nginep di apa namanya di sekre himpunan. Besoknya kalau udah sholat subuh baru pulang ke kosan ya, istirahat mandi ya makan, udahnya balik lagi ke ini ke apa namanya ke himpunan gitu ya, rapat lagi dan seterusnya ya. Konsumsinya itu snack ya, snack yang kiloan. snack kiloan, snack kiloan itu yang kayak momogi tapi warnanya yang coklat gitu ya. Itu kan kiloan kalau di sana belinya ya. Ya udah itu satu bal itu beli ya. Itu satu bal itu untuk satu himpunan itu ya. Jadi dikelilingin itu ya, dioper gitu ya. Lewat di depan kita ngambil satu atau dua, lewat lagi kita oper lagi ke sana terus gitu aja ya. Itu konsumsinya ya, saya nggak tahu ya. Kalau sekarang apakah kalau mahasiswa rapat itu ada konsumsinya gitu ya karena banyak uang kasnya ya, banyak duitnya apakah enggak gitu ya, nggak tahu juga gitu ya. Nah, tapi kalau rapat ini tenang ya, rapat pansus DPR ini pasti ada dong ya konsumsi. Masa iya nggak dikasih konsumsi ya? Orang uang rapatnya ya ada kok ya. Tenang aja, kalian nggak usah khawatir ya. Mereka di sana tetap makmur kok ya. 22 Februari 82, Pansus menyetujui hasil perumusan tim perumus ya. Kemudian 25 Februari 82-nya secara aklamasi RUU Lingkungan Hidup hasil pansus disetujui dalam sidang paripurna DPR. Dan 11 Maret 82 disahkanlah Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup ya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang pokok pengelolaan lingkungan hidup ya. Nah, ini ya undang-undang pertama tentang lingkungan hidup itu ya disahkannya ya tentang PPLH gitu ya. Pokok pengelolaan lingkungan hidup itu disahkan tahun 82. Kenapa sih alasan diajukannya RUU lingkungan hidup gitu ya? Yang pertama itu adalah karena di dalam Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun ya. Repelita ini rencana pembangunan 5 tahun ya. Bab yang ketiga, bab ke-7 gitu ya, menyatakan bahwa perlu adanya undang-undang katanya.
yang memuat ketentuan pokok tentang masalah lingkungan hidup. Artinya, kalau Repelita ini berakhir, undang-undang itu belum muncul, maka pemerintah dianggap gagal. Ya, maka pemerintah dianggap gagal dalam mewujudkan Repelita itu. Ya, makanya mau nggak mau harus ada undang-undang. Ya, pemerintah wajib itu mengusahakannya. Ya, karena itu adalah aman dalam Repelita, gitu ya, atau rencana pembangunan 5 tahun ini. Ya, kayak inilah ya, kayak apa namanya, kayak janji-janjinya itulah ya, apa namanya, capres gitu ya. Nanti akan seperti ini ya. Tapi bedanya ya, bedanya kalau capres ya janji-janji gitu ada sih yang terwujud gitu ya, atau ada yang dilaksanakan, tapi ini udah mau berakhir 5 tahun, ada juga yang belum dilaksanakan gitu ya. Ada juga yang belum ini sama sekali, belum bergerak sama sekali, malah janji-janjinya gitu ya. Nah, udahnya nanti kampanye lagi nih untuk pemilihan 2 periode. Maka saya akan meneruskan program yang sebelumnya belum terlaksana, maka pilih saya lagi untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, kan? jadi seperti itu ya. Kalau Repelita ini enggak, jadi kalau misalnya dia ini enggak sesuai dengan ini, maka berarti pemerintah dianggap gagal gitu ya. Karena pemerintah wajib ya melaksanakan amanah dalam Repelita ini. Nah, petunjuknya adalah ini ya, kata-katanya ya. Sementara itu bersama dengan pembuatan peraturan perundang-undangan secara sektoral ya, sesuai dengan kepentingan, perlu pula digarap suatu undang-undang ya yang memuat ketentuan pokok masalah lingkungan ya, yang mana menyangkut tentang pemukiman ya, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran lingkungan hidup serta yurisdiksi ya. Nah, ini ya harus dilaksanakan. Terus yang kedua, peraturan perundang-undangan yang ada itu kurang memuat segi lingkungan. Sementara produsen ya atau pelaku usaha industrinya itu ya, pelaku industrinya atau dalam tanda kutip perusak lingkungan potensial, dan kalangan konsumen atau rakyat yang merasakan kerusakan lingkungannya ya, itu mulai sadar terkait dengan lingkungan gitu ya. Maka ini juga perlu gitu ya diadakannya undang-undang gitu ya terkait dengan lingkungan. Makanya itu menjadi alasan, salah satu alasan ya. Yang nomor 3, Indonesia memasuki tahap industrialisasi ya. Maka dengan adanya industrialisasi ini perlu adanya undang-undang terkait dengan lingkungan gitu ya. Industri kan nanti akan berdampak pada lingkungan ya. Selanjutnya, sebentar, Nobet. Selanjutnya, nomor 4. Arah pembangunan jangka panjang tertuju pada pembangunan manusia Indonesia. Nah, itu tadi ya, yang kualitas manusia tadi ya, memperbaiki kualitas manusia dan rakyat. Pokoknya intinya adalah dia menuju pada pembangunan manusia Indonesianya. Seperti yang tercantum GBHN. Berarti ya, dia harus mengejar kemajuan lahiriah dan mengejar kepuasan batiniah. Wah, luar biasa ini kata-katanya. Kemajuan lahiriah, kepuasan batiniah, gitu ya. Kemudian ada juga di sini terciptanya keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, ya. Tercipta keselarasan hubungan antar individu dengan masyarakat, hablum minan nas, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Apa namanya? Ada juga tercipta keselarasan manusia dengan lingkungan alamnya, gitu ya. Nah, ini ya. Ini merupakan apa namanya? Hal-hal yang harus apa namanya yang ada gitu ya dalam pembangunan jangka panjang ya terkait dengan pembangunan manusia Indonesianya gitu ya. Kemudian ada keselarasan hubungan antar bangsa, keselarasan cita-cita dan kehidupan manusia yang serba selaras dengan tujuan akhir ya, untuk masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, katanya begitu ya. Nah, kemudian pada 19 September 97 Undang-Undang Lingkungan Hidup kemudian dicabut ya, diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang PLH ya, atau Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya. Nah, butir D pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup itu menyatakan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan harus didasarkan pada norma hukum ya, yang memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat gitu ya. Nah, itu harus berdasarkan norma hukum ya. Untuk yang apa namanya? Untuk rangka pembangunan ya, yang berwawasan lingkungan itu. Makanya ada undang-undang ini gitu ya. Ya kalau misalnya harus berdasarkan pada norma hukum katanya, tapi kalau nggak ada undang-undangnya ya merujuknya pada siapa gitu ya, atau di mana merujuknya gitu ya. Maka dibuatlah undang-undang ini ya.
Nah, ini adalah segitiga latar belakang pembentukan hukum di Indonesia ya, dimulai dari Deklarasi Stockholm ya, kemudian Deklarasi Rio ya, itu menyadarkan gitu ya, menyadarkan pentingnya lingkungan gitu ya. Nah, kemudian pada Undang-Undang Dasar juga diatur seperti itu ya, tentang lingkungan. Kemudian barulah dirumuskan dalam GBHN ya, Garis Besar Haluan Negara. Dari GBHN tersebut ya muncullah setelahnya undang-undang ya, udah Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup ya. Nah, pengembangan hukum lingkungan hidup ya itu diperlukan, yang mana pengembangan hukumnya itu harus bertumpu pada strategi sustainable development, yakni pemanfaatan sumber daya alam secara rasional ya, pembangunan tanpa merusak atau eco development ya. Eco itu kan nggak merusak maksudnya sekarang ya, kayak eco apa gitu ya, eco apa gitu ya, itu jadi maksudnya yang apa namanya ya itulah ya. Kemudian keterpaduan pengelolaan ya, integrated policy ya. Kemudian yang keempat itu adalah keadilan antar dan inter ya generasi ya, antar generasi ataupun intergenerasi ya. Pembentukan dan pengembangan hukum lingkungan hidup nasional ya itu harus mengikuti grand norm atau norma dasar ya, dan norma-norma umum lainnya ya yang merupakan ciri sistem hukum nasional Indonesia ya. Jadi memang ciri sistem hukum nasional Indonesia itu dia masih memperhatikan norma-norma gitu ya, norma-norma dasar maupun norma-norma hukum yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, HLN ini atau hukum lingkungan nasional ini itu harus berdasarkan falsafah Pancasila ya, yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 dan mencerminkan UUD itu secara utuh ya. Selain itu, HLN juga terdiri dari beberapa hal berikut, yakni HLN itu di dalamnya itu ada sejumlah peraturan undang-undang ya, perundang-undangan yang disetujui oleh DPR dan pemerintah ya. Kemudian di dalam dari HLN itu juga ada jurisprudensi ya. Di dalam HLN itu juga ada hukum kebiasaan modern ya, yang bersumber pada ilmu hukum atau opinio doctorum ya. Kemudian ada perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi. Dulu saya itu pernah ngikutin kelas hukum ya, jadi saya itu udah lulus ya dari ITB pada saat itu. Kemudian adik saya itu masih apa namanya, masih kuliah gitu ya, kuliah di Undip ya. Adik saya itu Fakultas Hukum ya di Undip gitu ya. Jadi saya waktu itu main lah ke Undip gitu kan, udah selesai kan, sekaligus main sekaligus nyari kerja gitu ya. Mainlah ke Semarang gitu ya, nginep sama adik saya beberapa bulan gitu ya. Nah, kemudian saya itu ngikut juga ya kuliah gitu ya. Ngikut juga kuliah apa namanya? Kuliah adik saya saat itu ya. Jadi masuk kelas gitu ya. Itu orang-orang pada ngeliatin, mungkin pikir ini siapa sih gitu ya. Ini siapa sih, apa dosen baru gitu ya, kok masih muda banget gitu ya. Nah, jadi pada ngeliatin aja kan. Tapi dosennya belum masuk nih ya. Begitu dosennya masuk, dosennya nggak ngeh gitu ya. Ya udah saya ngikut aja gitu ya, kuliah hukum. Seru ya ternyata ya. Seru ya kuliah hukum itu ya. Makanya saya agak tahu gitu ya tentang hukum-hukum sedikit ya, tahu sedikit nggak banyak gitu ya. Tapi tahulah ya. Karena udah sering ngikutin kuliahnya dulu ya. Ya, jadi kita lanjutkan. Berbagai asas atau prinsip-prinsip yang terdapat di Deklarasi Stockholm maupun Rio perlu diadopsi ya untuk perundang-undangan nasional Indonesia. Antara lain prinsip apa? Ada prinsip tanggung jawab negara, state responsibility principle ya, dan lain-lain ya. Ini ada prinsip-prinsip yang kemarin 27 ya, maupun prinsip yang ada di Stockholm itu perlu diadopsi ya. Ya, sebagai apa namanya? Antara lain berikut ini prinsip-prinsip ini ya. Untuk apa? Untuk membentuk perundang-undangan lingkungan nasional di Indonesia. Ya, sampai ada prinsip tanggung jawab mutlak ya, string liability principle ya, jaminan hak untuk mengelola kepada masyarakat asli ataupun masyarakat hukum adat atas sumber daya alam ya. Makanya kalau misalnya apa namanya, ada suatu potensi pertambangan gitu ya di suatu daerah gitu ya, masyarakat asli ataupun masyarakat hukum adatnya itu punya hak juga untuk mengelola gitu ya, untuk mengelola tambang tersebut gitu ya. Mungkin mereka mengelolanya ya mengelola gitu ya, mengelola bagaimana pertambangan tersebut gitu ya, atau bagaimana sumber daya alam tersebut gitu. Tapi itu sebenarnya prinsipnya itu ada jaminan hak ya.
jaminan hak untuk mengelola kepada masyarakat asli atau masyarakat hukum adat itu tentu saja, tapi yang dia apa namanya sesuai aturan gitu ya, yang sesuai aturan, jangan yang tidak sesuai aturan gitu ya. Nah, Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Pengelolaan Lingkungan Hidup ya itu memuat asas dan prinsip pokok untuk berfungsi sebagai payung atau umbrella act ya. Jadi umbrella act ini maksudnya adalah ketika kita membuat suatu peraturan gitu ya, atau ketika kita melakukan suatu kegiatan ya, kita punya landasan hukumnya ya. Kita punya payung hukumnya, yakni Undang-Undang Lingkungan Hidup ataupun Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup gitu ya. Kayak misalnya kalian nanti ya, ketika kalian seminar hasil ataupun sidang TA, nanti ada dosen ataupun penguji yang nanya, ini dasarnya apa gitu ya. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Nah, kamu punya landasan di situ, kamu punya payungnya di situ. Berdasarkan penelitian Sujono tahun 2019, Pak, ya, mengatakan bahwa bla 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 gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, itu jadi dia itu sebagai payung ya, sebagai payungnya gitu ya, sebagai landasannya. Begitupun dengan UU LH dan UU PLH ini. Ya, dia sebagai umbrella, sebagai payung ketika nanti penyusunan undang-undang atau peraturan lainnya terkait dengan lingkungan hidup di bawahnya, gitu ya. Dan menyesuaikan bagi peraturan undang-undang yang sudah ada, gitu ya. Undang-Undang Lingkungan Hidup memuat ketentuan pokok sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang. Ya. Sementara tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup itu antara lain tercapainya keselarasan ya antara manusia dengan lingkungan hidupnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya dan seterusnya, ya. Ya, yang kedua, ya, setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, gitu ya, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi nanti kelanjutan dari apa namanya pokok ini itu menerangkan bahwa beban pencemar itu dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar, ya. Sanksi hukumnya diterapkan kepada mereka yang mencemarkan, gitu ya. Nah, jadi harus jelas, gitu ya. Tapi kan sekarang ini, ya, sekarang ini itu tidak hanya yang mencemar ya, yang memberikan izin pun itu bisa kena ya kalau misalnya ditelusuri ternyata tahu tapi diam saja gitu ya, atau tahu tapi pura-pura nggak tahu kayak gitu ya. Nah, itu kena juga bisa ya. Kemudian setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ya, di mana LSM lembaga swadaya masyarakat itu bisa sebagai penunjang pengelola lingkungan hidup ya, dan bisa memberdayakan diri sebagai sarana untuk mengikutsertakan anggota sebanyak-banyaknya ya. Yang selanjutnya, usaha kita mengembangkan lingkungan hidup tidaklah berlangsung dalam keadaan terisolasi ya. Artinya sebagai anggota masyarakat dunia ya, kita juga harus memiliki makna bagi kehidupan antar bangsa. Pengelolaan lingkungan hidup ya, selanjutnya ya, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Jadi harus apa namanya, harus jadi suatu sistem gitu ya, yang saling berkaitan dan saling berjalan seiringan kayak gitu ya, harus terpadu gitu ya, di mana dia memerlukan keterpaduan itu ya di tingkat nasional, kemudian ada koordinasi pelaksanaan secara sektoral dan di daerah gitu ya, sehingga semuanya terkait apa namanya, yang terkait itu secara mantap gitu ya, secara secara bagus gitu ya, dalam seiring sejalan gitu ya, dalam beriringan berjalannya gitu ya. Nah, oke ya. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah sejarah bagaimana perkembangan ya kebijakan maupun perkembangan undang-undang gitu ya tentang lingkungan hidup di Indonesia gitu ya. Jadi memang undang-undang ini yaitu seperti itu tadi saya bilang ya. Undang-undang ini itu untuk disahkannya itu prosesnya panjang ya. Pengajuan RUU ya, nanti ke DPR, digodok oleh DPR, baru nanti disahkan oleh DPR ya. Sebenarnya undang-undang itu yaitu kehendak politik bangsa Indonesia bahasanya ya. Kehendak politik bangsa Indonesia, meskipun ya politik gitu ya. Contohnya aja Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ya. Itu kan banyak yang menolak ya.
Banyak yang menolak itu undang-undang cipta kerja itu karena ya gini ya gitu ya gini ya gitu gitu ya. Tapi ujungnya apa? Tetap disahkan aja ya. Karena menurut mereka yang di atas sana ya, yang di atas itu maksudnya maksudnya bukan ini ya, maksudnya mereka ya DPR, presiden gitu ya. Menurut mereka itu ya, itu eh, harus disahkan gitu ya dengan berbagai alasan lah ya. Ada yang bilang begini begitu gitu ya. Tapi yang pasti dua kemungkinan, kalau itu tidak terkait dengan kepentingan mereka, itu ada kepentingan mereka juga ya. Yang maksudnya tidak terkait artinya mereka tidak diuntungkan, tidak dirugikan juga, atau misalnya mereka diuntungkan dengan itu, maka disahkan. Kalau misalnya dirugikan ya nggak mungkin dong, ya nggak mungkin dong ya. Ya gini aja lah logikanya ya. Misalnya logikanya kayak gini aja ya. Kalian itu kan misalnya ya, misalnya kalian itu berada di apa namanya, di pembuat kebijakan gitu ya. Katakanlah misalnya rektor lah kalian gitu ya. Misalnya kalian rektor, terus kalian itu kan yang menetapkan kebijakan di ITERA gitu ya. Misalnya harus seperti ini, harus seperti itu gitu ya. Nah, sementara ada satu kebijakan yang ditetapkan itu merugikan kalian ya, atau itu membuat apa namanya, membuat kalian merugi lah kayak gitu ya. Apakah itu ruginya dari sudut pandang manapun, pokoknya intinya itu membuat kalian rugi. Apakah kalian akan tetap menetapkan undang-undang itu? Ya belum tentu. Kenapa belum tentu, Pak? Kalau misalnya rektornya memang memikirkan kepentingan bersama dan sebagian besar itu adalah untuk kebaikan bersama, ya mungkin akan menurunkan egonya, gitu ya. Tetap disahkan meskipun merugikan dirinya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya merasa rugi, gitu ya, ya nggak disahkan, gitu ya, atau tidak dijalankan itu aturannya, gitu ya. Nah, itu ilustrasinya ya. Ilustrasinya seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang DPR, kalau ada suatu RUU yang itu merugikan mereka, apakah mereka mau, gitu ya? Apakah mereka mau ini apa namanya mengesahkannya? Ya enggak juga, gitu ya. Itu makanya dari dulu kan ada bukan wacana, dari dulu ada tuntutan untuk menurunnya gaji DPR, nggak pernah ada tuh bahasannya. Kemudian hukum bagi koruptor, ya, hukum yang di apa namanya yang diberatkan gitu ya, hukum yang diberatkan seberat-beratnya, enggak juga gitu ya, malah minta keringanan ya, malah mau revisi undang-undang supaya hukuman bagi koruptor itu diringankan. Lah negara macam apa ini? Ya iya karena itu ya, karena mereka itu ya pelakunya mereka gitu ya, kalau merugikan mereka yang mana mau ya. Ini ilustrasinya seperti itu ya. Jadi jangan buta politik ya, kalau enggak kita sama-sama pindah aja ya. Nanti kalau saya juga itu kalau memang nanti ada ini ya, ada ada negara yang lebih bagus, nggak bisa dia, nggak bisa karena saya PNS ya, kecuali saya resign dari PNS, jangan ya. Jadi kalau memang ada negara lebih bagus, boyong aja keluarga kita ya, pindah aja ke negara yang lebih bagus tersebut itu ya. Kalau memang sistemnya masih carut marut seperti ini, gitu ya, nggak apa-apa lah, dinikmati aja. Yang penting jangan buta politik ya, jangan buta politik. Tapi kalau kalian nggak mau gabung jadi apa, nggak mau gabung dalam partai politik atau nggak mau nyalonkan ini nyalonkan itu, ya nggak apa-apa, itu hak kalian kalau itu ya. Tapi kalau buta politik jangan ya. Kalau kita apa namanya dalam tanda kutip bodoh politik ya, maka nanti kita yang akan dibodoh-bodohi oleh politik, gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi jangan mau ya. Kita harus tahu gitu ya perkembangan politik. Oke, baik ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya ya. Sampai bertemu lagi minggu depan insya Allah. Ya, kenapa Michael Purba? Izin Pak, saya tadi tidak bisa absen Pak. Nggak bisa absen kenapa? Kemarin HP saya jatuh Pak, jadi kameranya lagi di servis gitu Pak, nggak bisa scan Pak. Oh, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kamu telat atau memang nggak bisa absen? Bukan telat Pak, tadi saya emang masuk dari awal Pak. Benar. Benar Kalau Pak, memang masuk, saya ada screenshot Pak tadi Pak. ada screenshot ya, kirim ke saya ya, Baik Pak. via WA gitu ya.
Baik, Pak. Oke. Siapa namamu, Michael? Michael apa? Mikael Saneri Purba, Pak. Sanher Purba. Oke. Oke, Pak. Ya, kirim ke saya buktinya nanti ya. Baik, WA Pak. ya. Ya. Baik. eh Kalau begitu saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.